spektrum golongan. Atas fitnah tersebut, saya ingin memberi klarifikasi sebagai berikut. Pertama, sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Korpolkam 2014-2019, setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan puluhan orang. Fadlizon klarifikasi, tanda panik, ditulis oleh X Hardi dari suwar.com. Jejak digital ternyata bisa membuat Fadlizon lumayan shock juga. Ini terkait dengan Sunardi yang dilumpuhkan, lalu namanya dikaitkan dengan organisasi HASI. Lalu muncul foto lawas Fadlizon menyerahkan bantuan sebesar $20.000. Tidak butuh waktu lama bagi Fadlizon untuk segera klarifikasi. Why? Kenapa begitu cepat bersuara? Padahal biasanya cenderung cuek dan tidak mau tahu apakah sedang kalut, apakah sedang panik, atau bahkan takut karena setiap saat akan dipanggil Prabowo untuk memberikan penjelasan, mungkin sedang deg-degan spot jantung. Dalam klarifikasinya, Fadlizon menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dengan pengacauan. Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Korpolkam 2014-2019, setiap hari saya menerima berbagai delegasi, bahkan hingga puluhan orang. Delegasi masyarakat yang saya terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun court testikal. Sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI, kata Fadlizon. Pada 28 Mei 2015, Fadli bersama Fahri Hamzah menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS dipimpin Bahtiar Nasir. Bahtiar Nasir, orang model begini kok ditemui. Singkat kata, rombongan Bahtiar Nasir datang dengan menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Dana tersebut terkumpul dari masyarakat dan FPIS meminta Fadlizon dan Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS. Fadlizon bilang total sumbangan $20.000 adalah dana masyarakat yang berpartisipasi dalam penggalangan, bukan duit pribadinya maupun Fahri Hamzah. Intinya Fadlizon melakukan pembelaan, oke? Tapi logikanya tidak nyambung. Fadli menyebut upaya mengaitkan dirinya dan pengacau merupakan fitnah, sama seperti kasus Farid Ogbah yang sempat ke istana. Dia heran jika peristiwa seperti itu dikait-kaitkan. Upaya untuk mengait-kaitkan dengan terduga pengacau adalah fitnah belaka. Secara politik saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor. Sama seperti kalau ada orang yang mencoba mengaitkan Presiden Jokowi dengan pengacauan hanya karena pernah menerima terduga pengacau Farid Ogbah di istana, kata Fadlizon. Penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara insinuatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap pengacauan. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali, katanya lagi. Soal Pak Jokowi menerima Farid Ogbah itu beda sekali. Memangnya Jokowi ada menyumbang ke dia gitu? Itu perbedaan yang mencolok sekali. Di media sosial Fadlizon terus dikecam, bahkan tagar tangkap dirinya terus menggema dan sempat trending. Banyak netizen yang mulai paham kenapa Fadlizon sangat gigih meminta agar aparat khusus 88 dibubarkan. Banyak yang membuka kembali cuitan-cuitan Fadli yang lantang bersuara dikala ada penangkapan tersangka pengacauan. Dengan munculnya berita sumbangan ini, otomatis persepsi publik pun makin kuat. Terserah Fadli mau gimana klarifikasi, tapi bagi yang muak dengan orang ini, mungkin bagi mereka, ini saat yang tepat untuk menggoreng dan menyerang balik. Selama ini cuap-cuap senak jidat seolah paling suci. Dan yang paling lucu adalah Gerindra dan Prabowo yang seolah membiarkan Fadlizon berbuat seenaknya. Apakah jangan-jangan Fadlizon punya posisi paling tinggi di partai mengalahkan Prabowo? Apakah Prabowo yang takut pada Fadlizon sehingga tidak berani menegur apalagi menindak tegas Fadli? Gerindra gabung ke kubu pemerintah, menampilkan diri sebagai partai nasionalis. Tapi ada satu kadernya yang seolah dibiarkan menjadi liar dan bikin gaduh. Apakah Gerindra tidak malu? Harusnya tindak tegas Fadli, atau kalau tidak mau, ikuti langkah PKS jadi oposisi sejati. Jangan main di dua kaki. Di satu sisi mendukung pemerintah, di sisi lain ada kadernya yang diam-diam menusuk pemerintah dari belakang. Bagaimana menurut Anda?
AHY halu, sebut warga Jakarta semakin sejahtera dan bahagia. Omong kosong. Ditulis oleh Jeff dari Siwar.com. Fenomena halu yang penyebutannya sempat viral beberapa waktu lalu memang cocok dengan kondisi yang dialami banyak anak muda khususnya di Indonesia. Beragam kondisi banyak terjadi sehingga seseorang layak dideskripsikan dengan kata halu. Mulai dari mengidolakan seseorang dengan tidak sehat. Ini umumnya terjadi kepada perempuan muda penyuka K-pop yang mana seringkali berlebihan. Hingga halu anak muda lainnya yang ingin cepat kaya hanya dengan modal melakukan trading bodong alias binary option. Tentunya masih ada banyak sekali contoh tindakan-tindakan yang bisa dibilang termasuk ke dalam kategori halu tadi. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita pahami sejenak definisi halu yang sempat viral beberapa waktu lalu. Halu sendiri merupakan perpendekan kata dari asal kata halusinasi dalam bahasa baku Indonesia. Dalam penggunaannya di bahasa gaul, halu didefinisikan sebagai sikap seseorang yang menghayal terlalu tinggi. Seringkali, arti halu digunakan untuk menyebut orang yang omongannya tidak bisa dipercaya, atau bisa juga halu didefinisikan seperti omongan orang tersebut hanya delusi atau halusinasi belaka. Setelah kita mencoba memahami arti dari halu, maka wajarlah kalau perasaan seperti ini kerap kali hinggap di kalangan anak muda, karena memang banyak sekali dari kita yang masih muda dan kurang pengalaman dalam hidup, masih seringkali bermimpi tinggi tapi tanpa berusaha maksimal, ingin hasil yang instan dan sebagainya. Nah, ternyata sikap halu ini tidak hanya ditujukan oleh anak muda, kura-kura. Ternyata halu juga banyak hinggap dalam sikap dan perkataan seorang politikus, bahkan orang-orang besar dan punya jabatan juga. Kita ambil contoh Gubernur DKI Jakarta, Anies, sebagai pemimpin Jakarta yang tidak menunjukkan kerja keras dan kerja cerdas. Ini dibuktikan dengan hasil kerjanya yang sangat minim sekali. Tapi itu bukanlah halu untuk seorang Anies. Halu yang ditujukan Anies adalah keinginan dan kepercayaan dirinya yang ingin menjadi presiden. Wah, itu sih sama seperti sebuah delusi atau halusinasi belaka saja ya. Kata berjawab gayung bersambut, ternyata sikap halu Anies ini dipuji dengan perkataan halu lainnya. Kali ini perkataan halu atau omong kosong keluar dari seorang ketua umum partai. Kita sebut saja dengan inisialnya AHY. Anda pasti sudah tahu beliau ketua umum partai mana ya? Pada tanggal 15 Maret 2022 lalu dalam sebuah acara pelantikan pengurus partai tingkat daerah,